Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan sejarah masa lampau yang pernah terjadi pada masa nabi-nabi sebelum Muhammad. Bahkan, beberapa kisah digambarkan berada di suatu kota atau negara. Lantas seperti apa wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini sekarang? Apakah masih tetap kuno seperti dahulu ataukah telah berubah menjadi kota modern? Gunung Pelangi berada di area Taman Nasional Zenith dan Xia Challenger. Kota terdekat yaitu Zhangyi yang masuk ke dalam wilayah provinsi Dansu Cina. Dinamakan Gunung Pelangi karena gunung ini memiliki warna-warni yang seperti pelangi. Ada warna merah, oranye, putih hingga biru, mirip seperti spektrum warna pelangi. Gunung Pelangi ini memang disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Fatir ayat 27. Dalam surat ini disebutkan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang diantaranya ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna, dan ada pula yang hitam pekat. Berikutnya ada di Mesir. Mesir merupakan sebuah negara yang terletak di Afrika. Dalam Al-Quran, kata Mizar disebutkan 5 kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 61, Yunus 87, Yusuf 21 dan 99, dan Al-Zukhruf ayat 51. Kata Mizar adalah Al-Quran menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Mesir berada di benua Afrika Utara yang berbatasan dengan Israel dan jalur Gaza. Negara yang berada di tepi Laut Merah dan Mediterania ini ternyata memiliki sejumlah tempat wisata dengan sejarah yang begitu kental. Tempat wisata di Mesir yang menjadi peradaban kuno di sini ada mumi, masjid, piramida, biara, monumen hingga gereja kuno. Kalau kamu berkesempatan ke Mesir, jangan sampai tidak mampir ke piramida Giza. Sebab piramida ini merupakan ikon bagi negara Fir'aun, di mana kamu juga bisa sekalian melihat patung swing yang terkenal. Bangunan ini menjadi satu-satunya situs keajaiban dunia yang tersisa dari zaman kuno. Bahkan usianya pun sudah lebih dari 4.600 tahun lamanya. Setelah piramida Giza, kamu juga bisa berkunjung ke Resikos atau Laut Merah. Lokasinya berada di bagian timur Mesir. Saat berkunjung ke sini, kamu akan disuguhkan air laut yang tampak jernih dengan beberapa jenis ikan beraneka ragam. Bahkan, kamu juga bisa menikmati resort mewah dan eksotik bersama dengan area spot diving terbaik. Dinamakan Laut Merah karena pada waktu-waktu tertentu air laut di sekitar permukaannya berwarna merah akibat ledakan pertumbuhan ganggang Trichodesmium erythroum. Laut Merah juga yang dibelah Nabi Musa saat dikejar Fir'aun. Berikutnya yang juga terkenal di Mesir adalah Sungai Nil. Sungai Nil menjadi sungai terpanjang di dunia dan memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Mesir. Sungai ini biasa digunakan untuk sarana transportasi, perdagangan, pengairan, dan sumber bahan makanan. Karena memiliki aneka flora dan fauna sangat banyak, Sungai Nil ini ternyata memiliki julukan Father of African River yang mengalir sepanjang 6.650 km hingga Laut Mediterania. Berikutnya, kita menuju kota Al-Hijr. Al-Hijr diabadikan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat ke-15 di juz 14. Al-Hijr juga disebut Madain Soleh atau kotanya Nabi Saleh. Kisah sang Nabi bersama mukjizat unta ajaibnya yang keluar dari batu terjadi di kota ini. Madain Saleh disebut juga sebagai Al-Ula, Hegra, kota hantu atau kota terkutuk di Arab Saudi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melarang untuk mengunjunginya. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Nabi Muhammad semasa hidupnya selalu mempercepat langkah ketika melewati kota di Al-Ula ini. Bahkan saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan atau ke kiri sedikit pun. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa rombongan harapan yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Konon keengganan untuk berhenti itu dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau kota terkutuk. Dikatakan juga bahwa masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabatian menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan, melainkan menyembah dewa-dewi. Lokasi Madain Saleh berada di sekitar 400 meter dari kota Madinah. Di sana terdapat banyak bukti-bukti sejarah berupa patan-patan yang luar biasa. Namun saat ini, kota Al-Hijr hanya tersisa jejaknya saja yang berupa sebuah situs pahatan-pahatan gunung yang sangat megah. Kota ini tak lagi dihuni, mengingat umat Nabi Soleh yaitu kaum Samud telah musnah karena azab. Allah menyisakan puingnya sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Wilayah Al-Hijr juga menjadi salah satu World Heritage UNESCO. Terlepas dari penilaian itu, kota hantu Al-Ula kembali dihuni oleh sebagian penduduk Arab hingga saat ini.
Kawasan bersejarah ini akan dikembangkan agar semakin menarik minat wisatawan mancanegara. Dalam sebuah artikel Jerusalem in the Quran yang dipublikasikan dalam Journal of Middle Eastern Studies menyatakan, Yerusalem disebut sebanyak 70 kali dalam Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit. Penyebutan Yerusalem tersebar di 21 surat. Al-Quran menyebutkan Yerusalem sebagai tanah suci, tanah yang diberkahi, dan kota yang diberkahi. Salah satu ayat yang menyebut Yerusalem adalah surat Al-Maidah ayat 21. Kota Yerusalem juga disebut-sebut sebagai kota suci terutama bagi agama Kristen, Yahudi, dan Islam. Di sini banyak bangunan bersejarah dan museum yang bisa kamu jelajahi dengan berjalan kaki. Di dalam kota Yerusalem terdapat Masjid Al-Aqsa, gereja, makam kudus, dan tembok ratapan. Masjid Al-Aqsa sendiri merupakan masjid ketiga paling suci bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa dalam semalam. Peristiwa ini disebut dengan Isra Mi'raj. Letak masjid ini berada di kompleks bangunan lama Kota Lama Yerusalem. Di dalam kompleks masjid ini juga terdapat kubah batu yang disebut sebagai tanah suci atau tanah yang mulia. Di Yerusalem juga terdapat gereja makam kudus. Ini adalah gereja Kristen di Kota Lama Yerusalem. Situs ini dipercaya oleh banyak orang Kristen sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan. Gereja ini menjadi tujuan peziarah Kristen sejak abad keempat sebagai tempat wafat dan kebangkitan Yesus. Dan juga tembok ratapan di tempat ini. Kamu akan menemui orang-orang yang tengah berdoa, bahkan menangis dan histeris meratapi dosa-dosa. Tembok ini dianggap lokasi suci bagi umat Yahudi. Ada pula yang menyelipkan kertas permohonan di tembok ini. Berikutnya, kita ke kota Najran. Kota Najran memang tak ditemukan dalam Al-Quran secara eksplisit. Namun, kisah kota ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dalam surat Al-Buruj. Kisah ini sangat terkenal, yakni tentang pembesar Najran yang memerintahkan pembuatan parit-parit. Saat ini, Najran masuk wilayah Arab Saudi, berbatasan langsung dengan Yaman. Najran bisa jadi salah satu alternatif wisata selain Madain Soleh di kota Taif. Sambil berumroh, kita bisa pergi ke kota Najran ini. Untuk mencapai kota Najran dibutuhkan waktu 10 jam jalan darat dan memang belum tersedia penerbangan ke sana. Bandara terdekat adalah Jisan dengan waktu tempuh 1,5 jam dari Jeddah. Dilanjutkan jalan darat ke Najran sekitar 5 jam. Ribuan tahun lalu Nabi Lut membimbing dan menyadarkan kaumnya namun hanya segelintir saja yang sadar. Sedang sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Kota Najran memiliki objek wisata yang berhubungan dengan gedung-gedung bersejarah. Salah satu contohnya adalah Istana Al-An. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan di kota Najran yang memiliki arsitektur yang luar biasa. Menara utama dari Istana Al-An memiliki 5 tingkat. Menara ini mendominasi keindahan dari puncak yang berupa tumpukan batu. Bangunan ini awalnya digunakan sebagai benteng pertahanan. Benteng Najran dibangun pada tahun 1942, tapi dihentikan pada tahun 1967 karena hubungan Najran dengan Yaman sudah membaik. Istana Al-An memiliki eksterior yang sangat indah. Warna bangunan ini menyerupai warna gurun pasir yang coklat keemasan. Jumlah lantai gedung ini bisa dilihat dari jumlah jendela bangunan secara vertikal. Bangunan yang berdiri di atas batuan-batuan gurun pasir ini terlihat kokoh. Bangunan ini dibangun sebagai kompleks tersendiri, memiliki sekitar 60 kamar, lahan ternak, dan masjid. Sayangnya kamu tidak bisa masuk ke dalam istana ini karena sebagai tempat tinggal pribadi. Tetapi kamu tetap diperbolehkan berkeliling di luar bangunan dan melihatnya dari lahan parkir yang sudah disediakan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.